Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bahas tentang sejarah Kota Kediri serta legendanya. Kota Kediri adalah sebuah kota yang berada di Provinsi Jawa Timur. Kota ini terletak sekitar 130 km sebelah barat daya kota Surabaya dan juga merupakan kota terbesar ketiga di Provinsi Jawa Timur setelah kota Surabaya dan kota Malang. Kota Kediri merupakan kota tertua yang ada di Jawa Timur. Kota Kediri memiliki luas wilayah 63,40 km. Kota Kediri terbelah oleh Sungai Brantas yang membujur dari selatan ke utara sepanjang 7 km. Penduduk kota ini berjumlah 2.870,962 jiwa. Berdasarkan data BPS untuk Kota Kediri tahun 2022. Tak lepas dari semua itu, Kediri juga mempunyai asal-usul dan legenda sendiri. Konon, di Kediri ada sebuah kerajaan besar bernama Kerajaan Medang. Rajanya bernama Prabu Airlangga. Prabu Airlangga berasal dari Pulau Bali. Ia adalah seorang putra raja di Bali. Ia menjadi Raja Medang karena menikah dengan putri Raja Medang. Saat usia Prabu Airlangga sudah tua, seperti orang Hindu lainnya, ia juga ingin bertanya, akan tetapi ia harus menyerahkan takhta kerajaannya terlebih dahulu. Tidak ada yang lain, takhta kerajaan Medang akan diserahkan pada putri sematawayangnya. Ia putri yang cantik jelita bernama Putri Diah Sang Rama Wijaya. Akan tetapi Putri Diah Sang Rama Wijaya menolak keinginan ayahnya. Ia tidak punya keinginan menjadi raja, justru sang putri ingin menjadi seorang pertapa. Setelah mendapatkan restu dari ayahanda, Putri Diah Sang Rama Wijaya pergi bertapa di Gua Selo Mangleng. Ia pun mengubah namanya menjadi Dewi Kili Suci. Karena putri sematawayangnya menolak, Prabu Airlangga ingin menyerahkan takhta kerajaan Medang kepada putra dari salah satu selirnya. Namun masalah kembali muncul, selirnya memiliki dua orang putra yang bernama Raden Jayeng Rana dan Raden Jaya Negara. Melihat kedua putranya, Prabu Airlangga pun kembali bingung. Jika Prabu Airlangga menyerahkan takhta kerajaan pada salah satu di antara mereka, bisa jadi menimbulkan iri hati dan bahkan terjadi peperangan. Prabu Airlangga pun kemudian mencari jalan keluar yang adil untuk kedua putranya. Tiba-tiba ia pun teringat dengan Empu Barada yang terkenal dengan kebijaksanaan dan kesaktiannya. Dipanggillah Empu Barada menghadap Prabu Airlangga. Dalam pertemuan itu, Prabu Airlangga meminta Empu Barada untuk pergi ke Bali. Empu Barada pun segera menuju ke Bali. Namun sesampainya di Bali, ternyata takhta kerajaan milik ayahanda Prabu Airlangga di Bali sudah dibalikan. Lalu Empu Barada pun kembali ke kerajaan Medang, segera menghadap Prabu Airlangga. Berhari-hari Prabu Airlangga memikirkan cara membagi kerajaan agar adil kepada dua putranya. Akan tetapi Prabu Airlangga tidak menemukan ide untuk membagi kerajaannya. Oleh sebab itu, Prabu Airlangga kembali memanggil Empu Barada untuk meminta saran. Empu Barada pun berkata, "Ampun Baginda, bagaimana kalau hamba yang membagi kerajaan Medang ini menjadi dua bagian yang sama besar? Itu lebih baik." Keesokan harinya dengan kesaktiannya, Empu Barada terbang sambil membawa kendi berisi air. Sembari terbang, ia menumpahkan air kendi itu
itu persis di tengah-tengah kerajaan Medang. Ajaibnya, tanah yang terkena tumpahan air kendi langsung berubah menjadi aliran air yang deras. Aliran semakin lama semakin besar dan deras, hingga membentuk sebuah sungai. Dengan adanya sungai tersebut, kerajaan Medang terbagi menjadi dua bagian. Lalu Empu Barada pun melapor kepada Prabu Airlangga. Setelah mendapat laporan dari Empu Barada, Prabu Airlangga pun segera menyerahkan dua bagian dari kerajaan Medang itu kepada Raden Jayangrana dan Raden Jayanegara. Prabu Airlangga pun berkata kepada kedua putranya, "Kini kuserahkan tahta kepada kalian. Bagian kerajaan Medang sebelah timur sungai aku serahkan kepada putraku Raden Jayangrana. Kerajaannya itu aku beri nama Kerajaan Jenggala. Sedangkan bagian barat sungai aku serahkan kepada putra Raden Jayanegara. Kerajaan itu aku beri nama Kerajaan Panjalu." Setelah tahta kerajaan resmi diserahkan pada kedua putranya, Prabu Airlangga pun dengan senang hati pergi bertapa ke Pujangan. Selama masa bertapa, ia mengganti namanya menjadi Maharesi Gentayu. Begitulah sikap seorang pemimpin. Ia harus menjadi pemimpin yang adil dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Ketika ditimpa masalah pun tidak panik. Ia tidak sungkan untuk meminta saran dari orang lain tanpa memandang status orang lain, seperti yang dilakukan Prabu Airlangga. Kini dua tempat kerajaan tersebut menjadi Kabupaten Kediri. Nama Kediri sendiri berasal dari Kediri, kata diri yang berarti ada atau berdiri, dan mendapatkan awalan K menjadi Kediri. Dalam bahasa Jawa kuno, berarti menjadi Raja Kediri juga dapat berarti mandiri atau berdiri tegak. Kabupaten Kediri adalah gabungan antara Kerajaan Jenggala dan Kerajaan Panjalu, dengan Sungai Brantas membelah di tengah dari selatan hingga ke utara sepanjang 7 km. Itulah cerita singkat sejarah Kota Kediri. Jangan lupa subscribe.